lokasi rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora. Kita sudah bergabung dengan reporter kami, Yola. Yola? Baik pemirsa, ini merupakan gambar sesaat sebelum tersangka Mario Dandi dibawa ke lokasi rekonstruksi dari Polda Metro Jaya. Saat ini kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas sudah berada di lokasi rekonstruksi yang berada di Kompleks Perumahan Green Permata, Ulul Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari tim penyidik Polda Metro Jaya di mana akan ada 23 adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Saat ini di lokasi rekonstruksi sedang diguyur hujan lebat sehingga memang proses rekonstruksi tertunda. Namun tadi tim penyidik sempat menjelaskan bahwa adegan rekonstruksi akan dimulai dengan rencana pertemuan antara tersangka Mario Dandi dengan anak AG. Kemudian tersangka Mario Dandi akan menjemput anak AG di sekolah dan menjemput rekannya yang juga merupakan tersangka yaitu Shane Lucas. Kemudian ketiganya mendatangi rumah saksi di mana di rumah tersebut ada korban David Ozora. Kemudian tersangka dan juga korban menuju ke tempat kejadian perkara penganiayaan di mana di Kompleks Perumahan Green Permata di kawasan Ulul Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan tersebut, David Ozora dianiaya oleh kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas hingga terluka parah. Kemudian adegan selanjutnya yaitu evakuasi yang dilakukan oleh saksi terhadap korban untuk membawa korban ke rumah sakit. Kita masih menunggu jalannya rekonstruksi karena memang rekonstruksi akan dimulai dari luar rumah, dari adegan penjemputan menggunakan mobil Rubicon yang saat ini sudah berada di lokasi rekonstruksi. Namun memang karena kondisinya hujan deras, saat ini rekonstruksi belum dimulai. Sementara untuk pelaku AG atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ini tidak akan dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. AG akan digantikan oleh pemeran pengganti. Hal ini karena status AG yang masih di bawah umur mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam rekonstruksi kali ini akan melibatkan beberapa pihak yaitu kedua tersangka yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, kemudian ada pelaku AG yang digantikan oleh pemeran pengganti, dan juga korban David Ozora yang juga akan diperankan oleh pemeran pengganti. Kemudian juga akan diikuti oleh dua saksi berinisial N dan juga R, yang keduanya ini merupakan disebut sebagai saksi kunci dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Saat ini seluruh tersangka, pemeran pengganti maupun juga saksi sudah berada di lokasi rekonstruksi. Namun memang
jalannya rekonstruksi ini masih terhambat oleh hujan deras yang mengguyur lokasi rekonstruksi di perumahan Green Permata. Rekonstruksi ini menjadi sangat penting, yaitu karena dalam rekonstruksi ini akan mencocokkan alat bukti yang ada dengan keterangan para saksi dan juga tersangka. Oleh karena itu memang sejumlah alat bukti juga bahkan seluruh alat bukti akan dilibatkan dalam rekonstruksi kali ini. Yang sudah nampak di lokasi rekonstruksi yaitu ada mobil Rubicon yang digunakan oleh tersangka Mario Dandi untuk menjemput AG dan juga tersangka Shane Lucas. Kemudian juga diperkirakan ada alat bukti lainnya, diantaranya yaitu ada bukti chat, kemudian video dan juga CCTV dalam kasus penganiayaan ini. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan reporter iNews Yola di lokasi rekonstruksi. Yola. Yola, bisa mendengar suara saya? Iya, Uci. Baik Yola, tadi tim penyidik menjelaskan bahwa adegan akan dimulai dengan adanya rencana pertemuan. Ini artinya apakah bukti-bukti chat antara AG dengan juga korban, kemudian AG dengan tersangka Mario Dandi juga akan dipergunakan atau dilibatkan dalam rekonstruksi kali ini, Yola? Ya, itu dan juga pemirsa, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, ini mengatakan bahwa rekonstruksi pada siang hari ini akan diawali dengan rekonstruksi reka adegan yang mana Mario Dandi ini menjemput AG dan juga menjemput Shane Lucas pada tanggal 20 Februari 2023 sebelum menuju ke David Ozora yang berada di tempat kejadian perkara, di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun memang di rekonstruksi kali ini guna untuk menyamakan beberapa alat bukti yang sudah ditemukan serta keterangan saksi dan juga tersangka. Namun di TKP sendiri ini kami baru melihat alat bukti yang memang sudah ditampilkan kepada kami awak media. Ini hanya satu buah mobil Rubicon yang mana pada saat kejadian ini mobil Rubicon ini dipergunakan oleh tersangka dari Mario Dandi untuk menjemput AG dan juga Shane Lucas pada saat sebelum terjadinya penganiayaan terhadap David Ozora. Namun memang tadi kami sempat melihat dari tim penyidik Polda Metro Jaya sendiri ini sudah membawa beberapa alat bukti lainnya. Namun sekali lagi Uci dan juga pemirsa, kami belum bisa memastikan apa saja alat bukti yang akan diperagakan ataupun dilakukan rekonstruksi pada siang hari ini. Namun memang setelah bagian pertama dari rekonstruksi ini dilakukan, nantinya akan dilanjutkan dengan bagian rekonstruksi lainnya seperti David dan juga Shane Lucas serta AG ini menuju ke tempat kejadian perkara yang berada di perumahan Green Permata yang berada di daerah Jakarta Selatan untuk nantinya mengunjungi rumah yang untuk dalam kasus penganiayaan ini menjadi saksi kunci, yakni N dan juga R selaku pemilik rumah di mana tempat David Ozora berada pada kejadian, yakni pada tanggal 20 Februari 2023. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora, lalu akan ada reka adegan terkait evakuasi yang dilakukan oleh saksi terhadap David Ozora, dan David Ozora ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Yola, N dan juga R ini disebut sebagai saksi kunci. Mengapa keberadaan N dan juga R ini menjadi sangat penting? Apa peran dari keduanya? Yola?
Mhm. Yola, N dan juga R ini disebut sebagai saksi kunci. Mengapa keduanya begitu sangat penting? Apa peran keduanya dalam dalam kasus penganiayaan ini? Ya, itu tidak juga pemirsa, memang peran dari N dan juga R sendiri itu bisa dikatakan sebagai saksi kunci atas peristiwa penganiayaan yang dialami oleh David Ozora pada 20 Februari 2023 silam. Ini dikarenakan memang saksi N dan juga R ini selaku pemilik rumah, di mana rumah tersebut ini tepat di depan rumah milik N dan juga R ini sebagai tempat kejadian perkara tempat David Ozora ini mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk itu memang peran dan juga kesaksian dari N dan juga R ini sangat dibutuhkan ataupun sangat penting dalam kasus ataupun peristiwa penganiayaan yang dialami oleh David Ozora. Namun memang kita juga belum bisa memastikan, kami awak media, karena memang ada keterbatasan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya bahwa ada garis polisi yang melintangi untuk awak media mendekat ke tempat kejadian perkara untuk mendekat ke TKP rekonstruksi pada siang hari ini. Jadi kami, Uci dan juga pemirsa belum bisa memastikan apakah N dan juga R ini turut secara langsung menyaksikan dari penganiayaan yang dialami oleh David Ozora pada Februari lalu. Itu. Mhm. Belum tentu menyaksikan secara langsung, namun terjadi di depan rumah N dan juga R. Apakah kemudian kedua saksi ini, N dan juga R, yang membawa korban David Ozora ke rumah sakit, Yola? Ya, itu dan juga pemirsa kita ketahui bahwa N dan juga R ini adalah pemilik rumah, di mana tepat di depan rumah milik N dan juga R ini terjadi penganiayaan yang dialami oleh David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi yang merupakan anak ex pejabat dari pajak tersebut. Adapun memang untuk siapa saksi yang sebenarnya mengevakuasi dari korban David Ozora dan melarikan David Ozora ini ke rumah sakit pasca terjadinya penganiayaan, kami juga belum bisa memastikan karena memang hingga saat ini kiranya pukul 14.40 waktu Indonesia bagian barat, kami juga belum mendapatkan informasi pasti ataupun resmi baik dari Direskrim Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Hengki Haryadi dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo. Namun tadi sempat dikatakan oleh Direskrim Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Hengki mengatakan bahwa nantinya setelah dilakukannya rekonstruksi pada siang hari ini akan diberikan keterangan resmi terkait rekonstruksi ataupun agenda rekonstruksi yang digelar pada siang hari ini di tempat kejadian perkara. Ya, Yola, tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi sempat menyatakan bahwa akan segera dimulai, namun hingga saat ini rekonstruksi belum dimulai. Apakah ini tertunda karena hujan deras yang saat ini tengah mengguyur lokasi rekonstruksi, Yola? Ya, Uci dan juga pemirsa, memang tadi sekitar setengah jam yang lalu Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa sebentar lagi akan dimulainya rekonstruksi dari penganiayaan yang dialami oleh David Ozora. Namun memang hingga saat ini, tepat pukul 14.41 waktu Indonesia bagian Barat, rekonstruksi memang belum dimulai. Karena memang mengingat cuaca di sekitaran tempat kejadian perkara ini sedang diguyur hujan deras. Meski demikian, memang tadi dipastikan bahwa rekonstruksi tetap digelar pada hari ini. Namun memang ada penundaan waktu dikarenakan memang cuaca yang tidak mendukung di sekitaran tempat kejadian perkara. Dan karena itu pula, tersangka dari Shane Lucas dan juga Mario Dandi saat ini sedang berada di salah satu rumah di tempat kejadian perkara. Namun memang sekali lagi tidak juga pemirsa, kami belum bisa memastikan apakah rumah yang sekarang ataupun saat ini sedang dijadikan tempat berteduh bagi para tersangka dan juga tim penyidik Polda Metro Jaya merupakan rumah milik N dan juga R yang merupakan saksi kunci dari kasus penganiayaan yang dialami oleh David Ozora. Ya, saat ini Yola, kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas sudah berada di dalam rumah dan juga dua saksi. Ini artinya hanya dua yang digantikan oleh pemeran pengganti, yaitu korban David Ozora dan juga pelaku AG, begitu, Yola? Yola? Ya.
Yola, kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas sudah berada di lokasi di dalam rumah dan juga dua saksi tadi Anda sebutkan. Ini artinya hanya dua yang diganti atau diperankan oleh pemeran pengganti yaitu korban dan juga pelaku AG. Begitu Yola? Ya, ya itu dan juga pemirsa memang untuk saat ini yang terlihat di lokasi memang kehadiran dari dua tersangka yakni Mario Dandi serta Felisa dan juga saksi dari N dan juga R. Sedangkan untuk pelaku anak yakni AG serta korban David Ozora ini dilakukan rekonstruksi dengan peran pengganti karena memang mengingat dari AG sendiri ini masih berusia 15 tahun yang mana ini masih merupakan anak di bawah umur serta ini mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sedangkan untuk korban David Ozora sendiri ini dilakukan peran pengganti karena memang seperti yang kita ketahui, Uci dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini korban David Ozora masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan karena memang mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala belakang. Uci. Baik, tahan dulu Yola, kita akan break. Jeda sejenak, breaking news akan kembali sesaat lagi.